Halo para ibu hebat dan keluarga tercinta. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang masa nifas, masa penting setelah melahirkan. Di sini, kami akan memberikan informasi dan tips bermanfaat agar Anda bisa menjalani masa nifas dengan nyaman dan tenang. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sepuas pernikahan, setelah pulang berikan ASI periksa nifas kedua, 3-7 hari, ketiga, 8-28 hari, dan keempat, 29-42 hari, di pelayanan kesehatan terdekat. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri, kami adalah mahasiswa Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur. Kunjungan nifas. Selama masa nifas, ibu dan bayi dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ke bidan atau dokter di fasilitas kesehatan. Walaupun ibu tidak mengalami gangguan fisik atau tanda kelelahan secara mental dan emosi, bukan berarti tidak perlu melakukan pemeriksaan. Terkadang ada kondisi yang apabila tidak diketahui, kemungkinan besar akan membuat kondisi kesehatan memburuk dan membahayakan nyawa. Pemeriksaan kesehatan ibu selama masa nifas. Pemeriksaan tanda vital, tujuannya untuk mengetahui adanya komplikasi setelah melahirkan, dengan cara mengukur tekanan darah, suhu tubuh, pernapasan, dan denyut nadi. Pemeriksaan darah juga bisa dilakukan untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu pasca melahirkan dan mendeteksi ada tidaknya risiko anemia. Pemeriksaan rahim, termasuk kondisi jalan lahir dan tanda infeksi serta kontraksi rahim. Setelah persalinan, baik secara normal atau operasi sesar, biasanya darah akan keluar dalam bentuk gumpalan atau aliran darah seperti menstruasi. Darah pasca melahirkan, yang dikenal dengan sebutan darah lokia ini, merupakan cara alami tubuh untuk membersihkan rahim dari plasenta dan jaringan yang terbentuk selama kehamilan. Pemeriksaan payudara, berupa pemeriksaan bentuk payudara dan puting serta melihat ada tidaknya pembengkakan atau infeksi, yang bisa terjadi jika cara menyusui tidak tepat. Pemeriksaan psikis, selain pemeriksaan fisik, pemeriksaan kondisi emosi dan mental ibu juga tak kalah penting. Hal ini karena ibu nifas rentan mengalami depresi atau baby blues, sehingga perlu penanganan kondisi mental ibu yang baik selama masa nifas. Tanda bahaya masa nifas. Pendarahan pasca melahirkan dapat menjadi tanda bahaya. Hal ini perlu dicurigai jika Anda harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Keadaan ini juga bisa disertai dengan pusing dan detak jantung yang tidak teratur. Ini mungkin menandakan masih ada plasenta, ari-ari, yang tertinggal dalam rahim, sehingga perlu dilakukan tindakan kuretase sebagai penanganannya. Demam tinggi dan tubuh mengigil bisa menjadi tanda infeksi. Keluhan ini juga bisa diiringi dengan nyeri pada bagian perut, selangkangan, payudara, ataupun bekas jahitan bila melahirkan dengan operasi. Selain demam, darah nifas yang berbau menyengat juga dapat menjadi gejala infeksi. Sakit kepala yang terjadi 1 minggu pertama masa nifas mungkin merupakan efek sisa pemberian obat anestesi saat melahirkan. Namun, jika sakit kepala terasa sangat mengganggu, disertai dengan penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati, ataupun bengkaknya pergelangan kaki, Anda perlu waspada. Kondisi tersebut bisa menjadi tanda komplikasi seperti preeklamsia pasca melahirkan. Payudara bengkak, merah disertai rasa sakit pada ibu menyusui, atau yang disebut dengan mastitis, biasanya disebabkan karena saluran ASI tersumbat atau infeksi bakteri. Tidak bisa buang air kecil, tidak bisa mengontrol keinginan buang air kecil, ingin buang air kecil terus-menerus, nyeri saat buang air kecil, hingga gelapnya warna air kencing bisa menjadi tanda kondisi medis tertentu. Tergantung gejala yang dialami, masalah tersebut bisa menjadi tanda dehidrasi, gangguan pada otot usus atau panggul, hingga infeksi pada kandung kemih ataupun ginjal. Bila mengalami salah satu tanda bahaya nifas, segera melakukan pemeriksaan ke bidan, dokter, atau tenaga medis sesegera mungkin. Perawatan masa nifas. Makan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat,
protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Kebutuhan air minum untuk ibu menyusui pada 6 bulan pertama adalah 14 gelas sehari dan pada 6 bulan kedua adalah 12 gelas per hari. Menjaga kebersihan diri, termasuk kebersihan daerah kemaluan, ganti pembalut sesering mungkin. Jika ibu melahirkan secara normal dan mengalami robekan pada vagina, luka yang terjadi mungkin terasa sakit selama beberapa minggu. Untuk mengurangi ketidaknyamanan, manfaatkan bantal berbentuk cincin yang memiliki lubang di tengahnya setiap ibu akan duduk. Hubungi dokter jika ibu mengalami rasa sakit yang parah karena ada kemungkinan terjadi infeksi. Selama masa nifas ini, pastikan untuk istirahat yang cukup supaya bisa mengatasi kelelahan ibu. Si kecil mungkin bangun setiap 2 hingga 3 jam untuk menyusu. Agar ibu cukup istirahat, tidurlah saat bayi tidur. Jangan ragu untuk menerima bantuan orang lain, seperti suami atau ibu mertua, untuk mengerjakan tugas rumah tangga lainnya sehingga ibu bisa tidur lebih lama. Bagi ibu yang melahirkan dengan cara operasi sesar maka harus menjaga kebersihan luka bekas operasi. Belajar cara menyusui yang benar dan hanya memberi ASI saja selama 6 bulan. Perawatan payudara yang perlu dilakukan dengan melakukan pijatan payudara atau pijat laktasi. Tujuannya menghindari dari risiko mastitis, peradangan pada jaringan payudara, dan meningkatkan produksi ASI. Ingat, manfaat ASI eksklusif telah terbukti membantu si kecil mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga meminimalkan risiko terjadinya stunting. Melakukan perawatan bayi dengan benar. Jangan membiarkan bayi menangis terlalu lama, karena akan membuat bayi stres. Lakukan stimulasi komunikasi dengan bayi sedini mungkin bersama suami dan keluarga. Kelelahan karena mengurus bayi atau masih merasa nyeri setelah melahirkan, memang terkadang bikin malas bergerak ya Bu. Meski begitu, sebaiknya ibu tetap lakukan olahraga ringan, contohnya senam nifas, usai bersalin karena punya banyak manfaat untuk ibu. Senam nifas sudah boleh dilakukan oleh ibu yang melahirkan normal, per vaginam, setelah beberapa hari pasca persalinan. Sementara itu, bagi ibu yang melahirkan dengan operasi sesar, senam nifas baiknya dilakukan kalau luka jahitan di perut sudah pulih sepenuhnya, biasanya sekitar 6-8 minggu setelah operasi, dengan gerakan yang tepat dan waktu yang terkondisikan, maka beberapa keuntungan yang didapat dari rutin melakukan senam nifas antara lain, mengencangkan vagina, menyembuhkan rahim, menormalkan tulang dan sendi, mengelola stres, mengurangi rasa sakit, mencegah komplikasi, melancarkan sirkulasi darah. Melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk pelayanan KB setelah persalinan. Patuhi jadwal periksa ke dokter. Biasanya, 7 hari setelah persalinan, dokter akan memberikan jadwal kontrol. Meski tidak ada keluhan, jangan sampai melewatkan jadwal kontrol ini. Selama konsultasi biasanya dokter akan memeriksa kembali luka persalinan ibu sekaligus memantau kondisi kesehatan si kecil. Selain ke dokter, ibu juga bisa melakukan kontrol di puskesmas atau bidan praktek terdekat. Cara menyusui yang benar. 1. Pemberian ASI penting dalam beberapa hari pertama. Pemberian ASI yang sering sejak bayi lahir akan membantu bayi belajar menyusu dengan pelekatan yang baik dan membantu mencegah terjadinya pembengkakan payudara ibu dan komplikasi lain. 2. ASI eksklusif, tidak ada makanan atau minuman lain, sejak usia 0 sampai 6 bulan. Dalam 6 bulan pertama bayi hanya membutuhkan ASI, jangan berikan apapun selain ASI, bahkan air putih sekalipun, kepada bayi selama 6 bulan pertama. ASI mengandung seluruh cairan yang dibutuhkan bayi. Bahkan dalam cuaca yang panas, memberikan air putih dan cairan lain kepada bayi akan membuatnya kenyang sehingga ia jarang menyusu, dan berakibat produksi ASI-nya juga berkurang. Air putih, cairan lain dan makanan untuk bayi usia di bawah 6 bulan akan menyebabkan diare. 3. Sering menyusui bayi, siang dan malam. Semakin sering bayi menghisap, dengan pelekatan yang baik, maka semakin banyak produksi ASI. 4. Menyusui ketika bayi meminta disusui. Tangisan adalah tanda bayi itu lapar,
Tanda-tanda awal bayi ingin disusui adalah tampak resah, membuka mulut dan menggelengkan kepala, menjulurkan lidah, mengisap jari atau tangan. Susui bayi kapanpun diminta, siang malam, 8-12 kali sehari, agar jumlah ASI ibu banyak. 5. Biarkan bayi menyelesaikan dan melepaskan sendiri satu payudara sebelum ia berganti ke payudara yang lain. Berganti dari satu payudara ke payudara yang lain akan menghalangi bayi untuk mendapatkan ASI akhir yang bergizi. ASI awal memiliki kandungan air yang lebih banyak dan dapat menghilangkan rasa haus bayi. ASI akhir memiliki lebih banyak lemak dan dapat menghilangkan rasa lapar bayi. 6. Posisi dan pelekatan yang baik. 4. Posisi menyusui yang baik adalah tubuh bayi harus lurus dan menghadap ke payudara, bayi harus dekat ke ibu, dan ibu menopang seluruh tubuh bayi, bukan hanya menopang leher dan pundaknya. 4 tanda pelekatan yang baik adalah mulut terbuka lebar, dagu menyentuh payudara ibu, areola terlihat lebih banyak di atas puting susu bukan di bawahnya, dan bibir bawah terbuka. 7. Teruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Karena ASI memberikan cukup banyak energi dan gizi selama periode pemberian makanan tambahan dan membantu melindungi anak dari penyakit. 8. Terus memberikan ASI ketika bayi atau ibu sakit. Gizi dan perlindungan imunologi, kekebalan dari ASI sangat penting bagi bayi saat ibu atau bayi dalam keadaan sakit. Pemberian ASI memberikan rasa nyaman bagi bayi yang sakit. 9. Ibu perlu makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Tidak ada makanan atau diet khusus yang diperlukan untuk menghasilkan ASI yang berkualitas. 10. Hindari pemberian ASI perah, ASIP, dengan botol. ASI perah diberikan dengan cangkir atau sendok agar bayi tidak menjadi bingung puting serta kemungkinan terjadinya kontaminasi untuk meminimalkan risiko diare karena botol tidak higienis. Posisi menyusui. 1. Posisi menggendong atau cradle. Ini merupakan posisi yang paling umum digunakan. 2. Posisi menyilang atau cross cradle. Posisi ini berguna bagi bayi yang baru lahir dan bayi kecil dan lemah, bayi apapun dengan kesulitan melakukan posisi, bayi apapun dengan kesulitan melakukan pelekatan, bisa digunakan untuk bayi kembar. 3. Posisi berbaring menyamping atau side lying. Posisi ini cocok dan nyaman bagi ibu setelah melahirkan dan ini membantu ibu istirahat sambil menyusui. Ibu dan anak keduanya berbaring di sisi masing-masing dan berhadapan. 4. Posisi di bawah lengan. Underarm, ibu duduk dengan nyaman dengan bayinya di bawah lengannya. Badan bayi melewati sisi ibu dan kepalanya berada sejajar dengan payudara. Posisi ini sangat tepat diterapkan setelah operasi sesar, ketika puting terasa sakit nyeri, untuk bayi kecil, ketika menyusui anak kembar. Baik, terima kasih ibu sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa lakukan kunjungan Nifas sesuai jadwal. Berikut daftar fasilitas kesehatan di area Kabupaten Bulungan. RSUD Haji Dr. Sumarno Sosroatmojo Tanjung Selor, Puskesmas Tanjung Selor, Puskesmas Tanjung Palas, Puskesmas Bumi Rahayu, Puskesmas Bunyu, Puskesmas Pimping, Puskesmas Sekatak, Puskesmas Salimbatu, Puskesmas Tanah Kuning, Puskesmas Long Beluah, Puskesmas Lombang, Puskesmas Longbiak. Selamat menjalankan masa nifas, semoga cepat pulih ya.